Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah berada di hampir daripada penghujung bulan suci Ramadan. Kalau kemarin masih kita menghitung, ini sudah hari ke-10, sudah hari keberapa. Tapi sekarang kita tinggal hitung mundur dan Ramadan akan berakhir. Karena sidang jamaah rahimakumullah, ada pesan Rasulullah menyampaikan betapa rugi dan celaka, kata Rasul, ada seorang hamba yang dia berkesempatan untuk hidup dalam bulan suci Ramadan, namun dosa-dosanya tidak terampuni. Dan tentu hadis ini adalah hadis sahih, mengingatkan dan warning kepada kita semua bahwasanya tidak serta-merta orang yang tiba-tiba masuk bulan Ramadan otomatis sudah terampuni dosanya. Bahkan kita masih ingat di awal-awal Ramadan, apalagi juga penceramah menyampaikan tentang hadis man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Itu hadisnya dengan derajat yang tadi itu jauh sekali. Bainas sama was sumurbor. Karena jauh memang tingkatannya. Jadi yang sahih betul adalah itu tadi ancaman bagaimana tidak semua orang serta-merta akan mendapat ampunan. Jadi karena Bapak Ibu sekalian, kita perlu iman dan ihtisab, perlu sungguh-sungguh, perlu harapan yang besar. Karenanya memang Ramadan itu tidak main-main. Dalam hadis yang sangat sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang tidak ada balasan kecuali memang semua dosanya diampuni, tapi dengan catatan betul-betul dan sungguh-sungguh. Karena sidang jamaah rahimakumullah, apa yang kita lakukan hari ini walaupun sudah banyak, sudah baik, tapi ingat, itu pun belum tentu Allah terima. Belum tentu diterima. Karena pada kesempatan ini jamaah rahimakumullah, saya mengajak saya pribadi dan kita semua, mari kita manfaatkan momen-momen yang cukup baik ini untuk terus meminta kepada Allah supaya amal soleh kita diterima. Yang kedua adalah meminta kepada Allah supaya dosa-dosa kita terampuni insyaallah. Bapak Ibu sekalian, karena dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa, ada satu ayat yang berbicara tentang khusus tentang doa. Ya, itu ayat 186. 187 nanti berbicara lagi tentang i'tikaf. Pada prinsipnya jamaah rahimakumullah, ini sebagai pengulangan barangkali. Ya. Pada prinsipnya berdoa dimanapun, kapanpun, itu adalah merupakan ibadah. Ya. Jadi tidak mungkin hamba itu sombong tanpa berdoa. Karena sidang jamaah rahimakumullah, di awal ayat doa ini Allah memperkenalkan terhadap posisi dirinya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku yang ingin bertanya tentangku, aku ini dekat, kata Allah. Itu ayat 186, dekat sekali. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karenanya
Orang biasanya akan meminta sesuatu kepada orang dekat. Jadi orang itu akan curhat, mau cerita itu kalau dia merasa dekat atau dekat. Misalnya kita butuh sesuatu, walaupun dia secara nasab, hubungan darah ada hubungan sama kita. Saya sama si A misalnya. Ada keperluan. Cuma karena nggak terlalu dekat, saya agak sungkan. Akhirnya apa? Saya mencari orang lain. Saya intip siapa teman-teman dekat dia. Saya kasih tahu, tolong dong bicara ke saudara saya sebentar. Ya. Lantas, saudara kita yang kita minta tolong itu dia balik lagi. Dia kan saudara dengan saya. Kenapa harus kamu yang datang? Kenapa nggak dia sendiri terus yang datang? Ini mirip kalau kita misalnya mau membuat acara keluarga, baik itu mau menikahkan anak atau apa, itu biasanya yang keluarga-keluarga dekat itu kita datangin langsung ngobrol, ajak ngobrol. Tidak etis kalau suruh mewakili pada yang lain. Kita keluarga kandung, suruh istri kita yang datang. Ini tidak etis. Karena yang paling dekat kita. Karena sidang jamaah rahimakumullah, Allah menyampaikan fa inni qarib, kata Allah, aku ini dekat. Tidak jauh, dekat sekali. Nah, karenanya jamaah rahimakumullah, teori yang pertama, Allah Subhanahu wa taala beda dengan makhluk. Ya. Sang Khalik beda dengan makhluk. Kalau makhluk sebaik apapun dia, sebaik apapun dia, lama-lama apa dia? Tidak suka kalau diminta-mintai terus. Jadi kalau diminta-minta terus dia tidak suka lama-lama. Misalnya, ya katakanlah kita ada orang baik nih, baik, dan nyumbang terus, masjid dia bangun kok sendiri, semua dia kasih. Lantas ada orang sering kali minta sama dia, sekali dua kali senang dia. Karena memang orangnya dermawan. Tapi 3, ke-4 dan seterusnya, nggak suka. Itu tabiat makhluk. Makanya kalau kita sering minta sama makhluk, hina kita. Hina. Ini dia. Jadi kalau sering kali minta sama makhluk, maka kita akan menjadi hina. Tapi sebaliknya kata Allah, Sang Khalik makin banyak kita minta, Allah makin senang, kita akan makin mulia. Jemaah rahimakumullah, coba kita resapi baca Al-Quran. Itu dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat berbicara untuk kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Dalam surah Al-Fatihah saja coba lihat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau ada apapun kita minta tolong kepada Allah, sampaikan kepada Allah. Jangan sampaikan kepada manusia. Ini baru hilang jam tangan jelek aja satu, bilang manusia. Datang ke orang pintar. Kenapa orangnya pintar? Karena yang datangnya bodoh. Jadinya dukunnya jadi orang pintar. Karena yang datangnya orang-orang bodoh. Coba yang datangnya orang pintar, mana mau percaya? Nah, jadi ini gara-gara orangnya bodoh, maka ada orang yang pintar. Kan biasa itu teori dunia namanya. Kenapa kita kaya? Karena ada orang yang miskin. Ya. Jadi kalau semua orang kaya, kita nggak kaya juga. Karena sidang jamaah rahimakumullah itu. Jadi mintanya hanya kepada Allah. Fa inni qarib, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku perkenankan hambaku ketika dia meminta. Para ulama tafsir menjelaskan hanya 2 konsekuensi doa. Hanya 2. Apa itu? Yang pertama, Allah terima doa. Ya. Diterima itu pun nanti yang pertama bisa langsung ke tujuan. Yang kedua, Allah alihkan sesuai dengan kebutuhan. Masalahnya kadang kita mintanya terlalu jauh. Nah, karenanya nanti kita
perlu mintanya itu harus tidak langsung harus diterima oleh Allah. Karena kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang jamaah rahimakumullah, kita menginginkan sesuatu, kita pengen, tapi menurut Allah itu jelek, Allah gak kabulkan. Sebaliknya, ada sesuatu yang tidak baik menurut kita, tapi menurut Allah ini proses, maka itu kita terima. Karena kenapa? Karena dalam semua perjalanan, wallahu ya'lamu, Allah yang lebih tahu, wa antum la ta'lamun, dan kita semua ini tidak pernah akan tahu. Karena sidang jamaah rahimakumullah, itu perlu kita cek baik-baik. Ini perlu kita cek baik-baik. Selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengajak kita itu dalam hal berdoa itu jangan tunggu-tunggu waktu. Segera wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera kita berdoa. Jadi jangan sampai berdoa ini menunggu waktu masih. Wah, nanti saya masih ini, masih itu, masih ada kesempatan besok-besok dan seterusnya. Jangan. Kata Allah segera. Karena memang kita tidak tahu umur, apakah nanti, besok, sebentar lagi. Kita tidak tahu apakah umur panjang atau tidak. Karena Allah meminta kita untuk segera berdoa. Nah, ini konsekuensi pertama. Yang kedua, doa itu kata para ulama, Allah tidak kabulkan di dunia, Allah kabulkan di akhirat. Ditunda doanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada cerita kita dalam berdoa itu sia-sia. Tidak ada. Dan doa itu adalah bagian daripada ibadah sendiri. Karena kalau kita dalam sholat itu, ya, sholat itu secara bahasa artinya apa? As-sholatu ad-doa. Sholat itu juga doa. Permintaan dalam sholat. Makanya nanti dalam banyak di Al-Fatihah saja itu banyak permintaan. Karena sidang jamaah rahimakumullah, ini penting sekali bagi kita untuk bagaimana mengintrospeksi diri, ya. Sebanyak apa kita sudah meminta kepada Allah, sebanyak apa sudah kita memohon kepada Allah, ya. Ini sudah tinggal sepertiga lagi, sudah sebentar lagi, nggak lama. Nggak lama. Bapak Ibu sekalian, nah, yang menarik selanjutnya adalah apa efek kalau kita dosa-dosa tidak diampuni oleh Allah? Apa efeknya? Efek yang pertama itu kita bisa lihat dalam ayat 52 surah Hud juz 12. Jadi bagaimana efeknya kata Rasul, orangnya jadi malas, berat, malas. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian kalau malas, kalau kita lemas tidak kuat, itu pertanda dosanya masih banyak. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Memang tafsir yang paling sempit mengatakan itu nanti di situ kekuatan, di situ Allah berikan kekuatan. Jadi yang pertama manfaat doa adalah Allah berikan rahmat, turun rahmat. Ketika dosa-dosa kita sudah diampunkan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian masih ingat nggak kita kalau musimnya kemarau, misalnya ini musimnya kemarau panjang, kita disuruh apa? Sholat istisqa. Dalam sholat istisqa itu salah satunya apa? Kita diminta untuk beristighatsah, bertaubat bersama. Taubat kita. Apa janji Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, akan diturunkan hujan yang banyak, rahmat. Ini bukan hadis, bukan perkataan ulama, ayat Al-Qur'an. Nah, makanya masyru' itu. Jadi disunnahkan saat bersyariat sholat istisqa. Kita mau minta ampun kepada Allah. Nah, hari ini jamaah rahimakumullah, kita di Banda Aceh ini juga samanya harus bertaubat bersama sudah. Sudah cukup lah. Kita takut sekali sudah.
Saya takutnya ke depan tidak tahu nih. Jadi atau syariat Islam kita cabut saja, kita hilangkan saja, nggak usah lagi pakai syariat Islam. Ya, malu kita. Jadi Isya habis maghrib bukber, ya, kita ada informasi itu nggak ada yang sholat itu. Sholat maghrib los, ada beberapa sholat Isya lewat terus. Katanya nanti saja sholat, kan waktu Isya itu panjang sampai menjelang subuh. Sholat tarawih itu kan sunnah, bukan wajib. Nah, jadi kan bisa-bisa nanti. Saya juga nanti sholat sendiri aja lah di rumah. Apaan sholat sendiri? Ya. Sholat sambil ngantuk atau baru 2 rakaat udah tepar lagi. Ini yang terjadi jamaah rahimakumullah. Ini lagi ngetren. Ya. Jadi warungnya tutup saja, orangnya di dalam. Ya, di luar motor sama mobil konon katanya penuh. Ya. Jadi orang di dalam, tidak kemana-mana. Dan ini kita perlu taubat bersama lah. Atau kalau enggak kita cabut aja udah. Kita mohon lagi, kita provokasi supaya kita cabut dari syariat Islam. Ngapain kita jadi munafik? Jadi munafik nanti takutnya tsunami lagi datang. Nauzubillah. Nah, karena sidang jamaah rahimakumullah, ini kita perlu bertaubat bersama. Perlu taubat. Baik secara fardi, keluarga dan juga jamaah dan juga masyarakat. Tidak baik-baik saja keadaannya. Saya tadi bahas jalan, banyak masih muda-mudi. Saya nggak yakin itu keluarga apa sudah berkeluarga masih berpasang-pasangan pulang ketemu di jalan. Nggak mungkin juga dia baru tahajud doang mau cari-cari apa, udah di semalaman dah. Ya, ini apa kita? Ya. Memang betul itu adalah urusan pribadi, private masalah ibadah, tapi itu 4 orang. Kalau di Aceh ini syariat Islam, jelas ada aturannya. Nah, karena sidang jamaah rahimakumullah ini perlu kita tingkatkan. Ya, ini taubat bersama. Selanjutnya jemaah sekalian. Apa janji Allah? Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Kami berikan kekuatan kepadamu, kata Allah. Makanya kalau kita lihat sebagian, ada yang tidur malam sedikit, puasa. Ini Bapak Ibu yang hadir ini kan saya lihat, insya Allah lah ini orang-orang yang efektif rata-rata. Yang nggak efektif udah subuh aja nggak sanggup datang dia. Atau habis subuh langsung tidur, itu udah baik sekali, itu bagus lah. Saya apresiasi yang sudah sholat subuh, ngantuk pulang itu udah bagus itu. Tapi yang kacaunya sebelum subuh udah tidur dia, bangunnya nanti, ya alasannya lelah sekali, banyak ibadah. Apa ibadah di warung kopi terus, di kafe terus. Ya, ini kafe ada yang nggak sempat, gelasnya masih belum sempat masih berserakan di luar. Nanti diberesin jam 3 lah. Ya, capek sudah. Jadi karena memang menghabiskan waktu untuk sia-sia. Bagaimana jamaah rahimakumullah tiba-tiba dapat ampunan orang seperti itu? Enak sekali. Saya mau juga seperti itu. Saya mau juga man fariha bidukhuli Ramadan, itu senang aja udah. Pokoknya alhamdulillah kita senang nih udah masuk bulan Ramadan. Ya. Ini coba. Jadi kalau saya sampaikan 10 pertama masih banyak lah orang di masjid. 10 kedua udah sibuk dengan bukber. 10 ketiga udah shopping semuanya udah. Jadi masjidnya tinggal sepi. Makanya kalau 8 rakaat masih lumayan, tapi begitu 20 rakaat ke sana udah hilang orang semua. Ya, tapi yang parah lagi 8 pun enggak, yang parah lagi Isya pun enggak. Alasannya nanti aja sholatnya. Nah, karena sidang jamaah rahimakumullah, ini Ramadan bersedih sekali. Nah, kita sering mengeluh, Ustadz Tengku, kami ini capek. Saya itu kalau puasa nggak seperti di luar bulan-bulan yang lain. Kalau bulan yang lain saya itu rajin. Kalau bulan puasa saya itu capek karena saya puasa. Berapa berapa kali khatam sudah ngaji, sudah hari ke-20. Begini, saya tanya khatamnya berapa kali? Begini. Banyak kali ngelesnya. Saya tanya khatamnya berapa kali? Begini. Dia banyak cerita. Katanya kalau bulan puasa saya agak susah ngajinya karena ngantuk. Kalau bulan-bulan yang lain itu kuat saya. Nah, kalau ada Bapak Ibu ketemu orang begini, suruh datang saya. Kayak ini ahli-ahli surga kayak begini. Ya. Kalau bulan ini tidak sanggup, bagaimana bulan yang lain? Ini benar aja ini orang. Apa janji Allah? Ketika diampunkan dosa, Allah berikan kekuatan. Kuat dia. Nah, makanya saya sering sampaikan ya, salah satu manfaat tahajud Bapak Ibu sekalian, itu stamina orang bertambah ketika berdiri di malam hari. Orang itu kuat. Ya, Bapak Ibu coba tes ya, rutinkan, dawamkan malam sholat. Itu kuat kita. Berdiri tapi.
berdiri ya, malam sepertiga malam terakhir. Kadang-kadang ngantuk, memang itu ngantuk manusiawi namanya ya. Itu pasti manusiawi. Kita perlu tidur kadang habis subuh sebentar atau sebelum subuh. Atau nanti jam-jam 8 ngantuk sekali tidur atau jam 10, macam-macam itu manajemen waktu itu semua orang tidak sama kapasitasnya. Tapi harus ada tidur siang. Tapi bukan berarti tidur habis subuh bangunnya menjelang asar. Atau paling bagusnya alasannya apa? Saya tadi tahajud. Jadi bangunnya tidur habis subuh, bangunnya menjelang zuhur. Nah, ini bukan, ini nggak efektif. Karena orangnya kuat biasanya. Kenapa kita lemas? Tadi dosanya masih banyak. Dosanya Bapak Ibu masih banyak sekali dosa. Makanya kalau kita mau buka Al-Quran, baru sebentar ngaji, matanya perih rasanya, perih. Ya, perih, ngantuk banget. Nggak sanggup. Ini tanda-tanda dosanya banyak. Perlu banyak istighfar, perlu banyak taubat, serius taubatnya, minta kepada Allah. Ya ini ya, jadi jangan main-main. Ini teori Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita masih banyak masalah, ayo bertaubat dan istighfar kepada Allah. Banyak sekali manfaatnya. Dalam surah Nuh, manfaatnya apa? Yursilis sama alaikum midrara. Kemudian apa? Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah berikan harta, bayangkan. Jadi kalau Allah sudah menerima taubat-taubat kita, mudah dalam harta. Allah berikan kemudahan. Jadi nggak sempit hartanya. Allah berikan kemudahan. Ini janji Allah. Lagi-lagi ada yang bertanya, Ustadz, saya perasaan paling soleh dah, tapi harta saya paling sedikit. Ini juga ada begini. Datang lagi nanti selanjutnya. Ustadz, saya perasaan paling soleh. Berarti kalau sudah merasa soleh, berarti belum soleh. Jadi kalau sudah merasa banyak dosa dan sering ke masjid, sering taubat, itu udah mulai itu. Udah mulai bagus. Tapi kalau sudah mulai merasa bersih, mulai merasa soleh, itu berarti sudah mulai tanda-tanda kekacauan. Ya. Nah, jadi harus istighfar terus yang banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali bagi kita untuk apa? Supaya kita bisa produktif. Bisa produktif. Ya. Jadi ketika kita sudah diampunkan dosa oleh Allah, maka kekuatan tadi sudah dapat kita kuat dalam hal apapun. Makanya kalau ditanya ada orang pas ketemu malam dia lagi, entar tahajud dia lagi orangnya, habis subuh yang iktikaf di masjid dia lagi duduk ngaji sampai isyraq syuruk, nanti pas siang dia lagi di sini, panitia dia lagi ketemu, kuat ya. Tapi ini kenapa Pak nggak pernah kelihatan ya, siangnya biasa, malam banyak sedikit kegiatan keagamaan. Nah, ini orang seperti ini nih udah mulai lemas Bapak Ibu sekalian. Nah, karenanya kita perlu berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita perlu berlindung kepada Allah dari ajuz dan kasal. Ajuz itu orang masih umur muda tapi rasa tua. Ya, itu ajuz namanya. Jadi dia umurnya belum tua-tua sekali, tapi lemas, dia nggak sanggup apa-apa. Makanya hari ini kalau kita lihat yang masih sanggup buka mata kan yang sudah senior umurnya. Padahal secara biologisnya yang muda-muda lebih kuat. Anak-anak muda kan lebih kuat, dia masih muda tapi nggak sanggup. Ya, itu beda kapasitas. Mungkin yang muda-muda berpikir matinya masih lama, tahu-tahunya ntar lagi juga mati, nyebrang jalan nabrak juga mati. Ya, yang tua-tua juga masih hidup. Ada juga yang orang sakit bertahun-tahun nggak mati-mati, baru sakit sebentar sudah mati. Kita tidak tahu kehidupan. Karena sidang jamaah rahimakumullah, di akhir daripada apa yang saya sampaikan ini, mari kita meminta dan berdoa kepada Allah. Allah akan menerima semua taubat ini. Karenanya apa yang harus kita lakukan? Kita merasa dekat. Di ujung ayat itu, wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaknya mereka percaya kepadaku, kata Allah. Beriman. Bapak Ibu sekalian, kita masih ingat ya, kalau kita datang ke bank, ada yang bertanya, kenapa uang mau ditaruh di bank banyak sekali? Percaya sama siapa ke bank? Saya pernah bertanya itu. Ternyata dia tidak tahu LPS. LPS itu lembaga penjamin simpanan. Dia nggak tahu.
Pokoknya dia taruh aja. Dia bilang, Ustaz, di bank itu bayangkan uangnya banyak. Ada satpam, gagah-gagahan, ada semua banyak uang. Saya sampaikan ke orang itu, Bapak, nanti coba masukkan uang Anda, masukkan 5 miliar, jangan tanggung-tanggung, yang 1 miliar, 5 miliar, kasih itu. Ya, 2 koper besar masukin, ya, dengan uang kita kan banyak sekali ini ya, masukin jam 8 saya bilang. Jam 12 Anda tarik lagi uang 5 miliar, udah nggak ada uangnya. Paling dibilang sama si pengurus banknya, walaupun di priority sekalian, dia akan bilang, Pak, kalau bisa konfirmasi lah bentar, kenapa uang udah hilang? Ada drone hanali yang kayak ini. Jadi di bank itu gagah-gagahan satpam biar bikin orang itu jadi percaya kalau uangnya banyak, padahal uangnya nggak ada. Ya. Tapi ketika kita dengan Allah, kita takut. Ini kalau saya sedekah, saya beri apapun, nyampe apa enggak ya? Makanya kata Allah di ujung ayat itu, wal yu'minu bi, kata Allah. Dia percaya sih, doanya percaya. La'allahum yarsyudun, supaya mereka dapat petunjuk. Karena kalau nggak bisa percaya, nggak dapat petunjuk nanti, kata Allah. Maka kita sering ragu-ragu. Ya, kalau ditanya, kenapa kita tidak sungguh-sungguh dalam apa? Karena kita nggak yakin sekali sebenarnya, masih ragu-ragu kita. Tapi kalau orang sudah yakin, insya Allah. Ya. Kalau dia yakin dapat ampunan itu luar biasa, dia akan sungguh-sungguh, mati-matian. Capek sedikit nggak apa-apa. Capek sedikit nggak apa-apa. Ya, sama seperti orang mau terbang pesawat pagi, itu malamnya bangunnya 10 kali. Jam 2 udah terbangun lagi. Nggak perlu pakai alarm itu. Ya. Kalau Jakarta misalnya terbang jam 4 pagi, jam 5, itu tidur terus, bangun terus. Kenapa? Kita pengharapannya besar. Ini kita tidur, sahur aja bisa lewat. Nauzubillah. Ada yang bilang kalau ketemu teman, orangnya nahan puasa, kosong Ustaz. Aduh, kosong masih. Jadi kosong itu maksudnya lewat sahurnya. Saya tanya subuhnya gimana? Lewat juga sedikit Ustaz. Nah, ini seperti ini nih harapannya, imannya masih sangat-sangat perlu dipertanyakan. Karena sidang jamaah rahimakumullah, usidi wa iyyakum, mari di ujung apa yang saya sampaikan ini kita meminta kepada Allah supaya Allah memberikan kekuatan itu kepada kita. Dan ingat, kalau kita sampaikan kepada manusia tidak pernah akan menyelesaikan masalah. Tapi sampaikanlah sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti kita sampaikan kepada manusia sebagai wujud hanya asbab saja. Tapi selebihnya kita minta dan mohon kepada Allah. Nanti Allah yang gerakkan hati manusia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya. Dan kita semua insya Allah berikan kemudahan dalam terus mengangkat tangan, berdoa kepada Allah, beristighfar padanya. Sehingga ringan dalam langkah-langkah kita beribadah. Dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.